Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan sumber daya alam. Tapi apakah orang-orangnya kaya raya di dalamnya? Apakah orang-orangnya pinter-pinter, sukses-sukses? Ya, jawabannya tentu mayoritas udah jelas enggak. Karena kebanyakan orang yang ada di Indonesia adalah kalangan menengah ke bawah dengan mungkin IQ yang cenderung rata-ratanya rendah dan berbagai kekurangan lainnya. Nah, menariknya, udah berbagai macam kekurangan itu tuh ada di Indonesia. Ada isu bahwa Bank Dunia dengan perhitungan baru mereka terhadap kemiskinan ekstrim, ternyata dengan perhitungan baru itu 40% masyarakat Indonesia itu masih tergolong miskin. Bahkan bule-bule di luar negeri itu kaget gitu ketika ngedenger gaji bulanannya orang Indonesia. And they're okay. Padahal itu baru gaji rata-rata, belum gaji yang ada yang 1 juta lah, ada yang 500.000, ada yang 2 juta. Sampai mereka bilang, are they okay? Are you okay? Gitu kan. Nah, tapi apa sih yang sebenarnya terjadi gitu? Kenapa angka ini bisa begitu tinggi? Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita lakuin sebagai individu dan masyarakat untuk ngadepin situasi ini? Selamat datang di Psychology of Finance, di mana gue bakal bahas perilaku psikologi dari berbagai macam masalah finansial. Kali ini kita bakal ngebahas soal kemiskinan di Indonesia dan apa yang bisa kita lakuin. Stay tune. Welcome to Psychology of Finance. Buat lo yang penasaran, standar baru WHO tentang kemiskinan itu segini. Jadi, garis kemiskinan ekstrim di Indonesia itu tuh ditetapkan sekarang tuh US $2,15 atau sekitar 32.745 per hari. Simpelnya gini, orang dengan pengeluaran US $2 per hari atau 30.000 nih ya, itu berarti dia termasuk kategori miskin. Itu batasnya. Nah, jadi buat lo nih yang sebulan lo ngabisin 900.000 doang ya, sendiri ya, tanpa lo didanai sama orang tua dan sebagainya, ya artinya adalah lo miskin. Miskin ekstrim bahkan. Berarti kalau lo adalah orang Jogja, lo hidup sendiri. Anggap gaji 1 juta nih ya, lo buat hidup. Karena lo gak dapet lah UMR misalnya for some reason. Terus lo ngeluarin 900.000 per bulan, artinya lo udah tergolong miskin. Menariknya dari perhitungan itu ternyata sekitar 40% masyarakat Indonesia itu kini tergolong miskin, dan ini hampir setengah populasi kita. Nah, dari perhitungan ini dan spending orang Indonesia yang sebenarnya ya bisa-bisa hidup aja gitu ya, karena gue aja pas mahasiswa dulu tuh uang jajan gue ya cuma 900.000 juga, 1,5 juta lah sama kos-kosan gitu. Itu udah mepet miskin padahal gue kuliah kan gitu. Banyak yang shock, terutama bule. Banyak bule yang mikir bahwa gaji Indo tuh minimal 15 juta lah atau 20 juta gitu. Sampai bahkan 75 juta per bulan. Padahal kenyataannya ya gajinya jauh dari itu. Bahkan cuma ya 1, 2, 3 jutaan. Mungkin ada yang mikir ini aman-aman aja, which is true ya, yang tadi gue bilang. Ya selama kita bisa beli makan di warteg, beli gorengan, rokok, kos-kosan ya 300-500 ribuan ya aman lah gitu. Bodoh amat lah sama standar WHO masih bisa hidup gitu kan. Gue juga awalnya mikir gitu. Ya, tadi gue bilang mahasiswa jajan gue sebenarnya cuma 900.000. Dan itu ya gue biasa aja hidup dan kuliah di UI, dan itu pun udah termasuk sama beasiswa tuh segituan. Tapi hidup kan bukan cuma soal makan, ya kan? Kalau standar rupiah kita gini-gini terus, hidup tuh bukan cuma makan minum. Yang bahaya dari standar kemiskinan ini adalah ketika kita ngebandingin sama luar negeri. Jadi gini, bayangin gini ya, hidup kan gak cuma makan minum. Sekali lagi gue ingetin ya, hidup tuh gak cuma makan dan minum. Ada barang-barang lain, kita butuh HP, butuh laptop, butuh magic jar, butuh mesin kopi kali dan lain sebagainya lah. Pokoknya hal-hal yang kita butuhin selain makan dan minum di warteg gitu, yang diproduksi dan dikonsumsi oleh orang Indonesia juga. Kalau barang-barang kayak iPhone, laptop dan lain sebagainya, itu dapatnya kan dari luar negeri. Dari Apple lah, dari Samsung lah dan lain sebagainya. Kalau misalnya UMR dan buying power kita dibiarin kayak gini-gini aja, kesejahteraan kita bakal tergerus. Dan sekarang sebenarnya udah sangat tergerus menurut gua. Kayak bayangin dibanding negara tetangga misalnya, untuk beli iPhone atau laptop, lu misalnya kerja di Australia atau Singapura,
lu cukup kerja seminggu, lu bisa langsung beli laptop atau iPhone, bahkan kurang dari seminggu. Seminggu tuh bisa beli iPhone Pro Max lah yang terbaru gitu, karena gaji di sana sebagai office boy aja atau misalnya tukang cuci piring gitu ya, itu bisa sampai 40 sampai 60 jutaan, meskipun ya nanti dipotong pajak dan lain sebagainya. Tapi seminggu lu bisa dapat iPhone, ya kan? Sementara di Indonesia lu harus kerja 4 bulan dulu baru bisa kebeli iPhone Pro Max ya. Itu pun dengan hitungan gaji UMR Jakarta. Dan lu puasa nggak makan sebulan, ya kan? Jadi 5 juta kali 4 tuh 20 juta. Terus lu nggak makan baru bisa beli iPhone. Lagi-lagi pada akhirnya Indonesia, meskipun ya kita bisa aja ngeyel gitu ya, kita bisa aja gak ngaruh gitu. Bahkan Ibu Sri Mulyani juga bilang ya nanti miskin semua dan lain sebagainya, which is true ya. Ada benernya kalau misalnya kita bilang kayak gitu. Lagi-lagi kita ya harus ngikut standar World Bank, dan kita harus mulai ningkatin perekonomian kita. Ini PR sih buat pemerintah, dan gue tahu pemerintah juga udah berusaha keras buat ini. Tapi menurut gue kita juga nggak boleh cuma nunggu pemerintah doang, harus ada take actionnya. Nah mumpung ini tahun 2024, gue bakal ngasih beberapa tips dan pengalaman dalam ngelola finansial, biar 2024 ini jadi lembaran baru lah buat lu untuk ngatur finance. Gimana caranya survive dengan kondisi rupiah seperti ini, kondisi negara seperti ini, dan dengan 40% rakyat kita divonis miskin ya, oleh salah satu lembaga dunia. Nah jadi 2024 harus ngapain? Oke, gue bakal ngomongin soal finansial dan mental ya. Pertama, ini dari segi mental sih. Lu harus sadar diri dulu sih. Dan kalau memang lu miskin ya terima aja bahwa memang lu miskin. Jadi kita harus bisa menilai situasi keuangan kita saat ini tuh kayak gimana. Coba deh tanya ke diri kita sendiri, berapa penghasilan kita, berapa pengeluaran kita. Jangan-jangan terlalu frugal atau jangan-jangan terlalu boros sampai nggak bisa nabung. Ya, jadi lu harus tanya ke diri lu sendiri. Kalau memang lu ngerasa lu miskin, dalam tanda kutip ya, gue yakin yang nonton sih nggak ada yang miskin ya menurut WHO. Tapi kalau lu ngerasa lu miskin gitu ya, itu penting banget untuk sekarang mulai evaluasi diri, mulai nentuin lu harus ngapain di tahun 2024. Oke, anggap ada yang ngerasa aduh penghasilan gue masih rendah Van, pengeluaran gue juga gila banget gitu ya, terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, ningkatin pendapatan ini adalah tips yang kedua. Ini adalah kunci terutama buat Gen Z. Lu harus entah gimana caranya, lu cari cara buat ningkatin potensi penghasilan lu. Entah lu pelajari keterampilan baru, belajar bahasa Inggris lah, belajar bahasa Mandarin, investasi atau apapun. Gimana caranya lu bisa ningkatin pendapatan lu. Karena ya ini udah banyak sebenarnya threadnya di Twitter lah, di mana kan ada yang kerja di luar negeri, ada juga yang nyari beasiswa, ada juga yang wah banyak lah. Dan kayaknya hampir semua juga udah gue coba lakuin ya, kayak beasiswa, dagang, jualan, sampai sekarang ya menemukan yang cocok di 1%. Tapi ningkatin pendapatan tuh kunci utama ya, sebelum nanti kita mikirin soal investasi jangka panjang. Dan ningkatin pendapatan juga penting kan buat dana darurat lah, buat nanti tiba-tiba bayarin apalah. Jangan sampai gaji sama pengeluaran itu 100%. Maksudnya kayak semua gaji dipakai ke pengeluaran gitu. Gak bisa nabung kalau kayak gitu. Yang ketiga ya, jangan lupa untuk kurangi utang. Sebenarnya utang tuh gak masalah ya. Gue juga sempat bahas di video sebelumnya bahwa semua orang kaya berhutang ya. Tapi kalau utangnya bukan buat hal yang produktif, kalau utangnya bukan buat hal yang menghasilkan lagi, itu mendingan segera dibayar, jangan ditambah lagi, hindari numpuk. Terutama kalau udah di atas batas rasio normal ya. Kalau menurut gue rasio normal itu ya 10-30% lah. Menurut gue sih kalau buat anak muda ya batasin 30 lah, atau bahkan sampai 50% gak masalah. Tapi yang penting lu pakai utang itu untuk produktivitas gitu ya. Karena tanpa utang mungkin kita gak akan bisa upgrade PC lah, upgrade apa gitu ya. Tapi jangan lupa itu dipakai lagi buat bisnis atau kerja. Nah, terutama utang yang nggak boleh ya. Ini ada utang yang nggak boleh adalah hutang dengan bunga tinggi. Kayak misalnya dari pinjol ya, terutama pinjol yang tidak resmi, yang bunganya bisa gila-gilaan. Terus bisa-bisanya nanti
ya kalau di berita sih gue ngelihat bahkan foto bokep lu bisa disebarin yang fake gitu ya ke teman-teman kantor diteleponin dan lain sebagainya. Wah itu udah toksik banget, udah nggak resmi, ngeganggu hidup juga. Mendingan yang resmi-resmi aja kalau misalnya mau ngutang. KPR masih oke lah ya, KPR masih oke. Mobil kalau memang butuh banget ya masih oke, meskipun gue agak kontra gitu ya. Dan utang-utang buat beli laptop dan sebagainya, nah itu gue oke banget sih kalau buat yang kayak gitu, karena lu bisa upgrade ya, upgrade diri dan upgrade pekerjaan. Itu sih, lu bisa tonton video gue yang lain sih ya buat ngomongin soal utang. Keempat, penting banget buat nabung atau investasi lebih banyak selagi masih muda dan belum ada tanggungan. Kenapa penting buat investasi lebih banyak? Ini selalu gue ulang-ulang, gak pernah gue ubah dari dulu. Selagi masih muda, lu pegang liquid cash ya, itu dikit aja gitu. Kenapa? Karena disaranin 80-90% tuh diinvestasi semua. Mengingat lu masih muda, apalagi belum ada tanggungan tuh, lu bisa hidup ya lebih frugal. Pertama, lebih miskin ya, memiskinkan diri. Dan yang kedua, kalau investasi lu naik atau turun, ibaratnya gitulah, kalau misalnya resiko terbesar terjadi itu kalau lu masih muda, umur 20-an tuh aman gitu loh. Mengingat ya lu masih muda, jadi lu bisa cari lagi duitnya. Beda kalau misalnya orang udah umur 50-60 gitu. Itu disarankan memang yang medium to low risk. Ya, karena bentar lagi pensiun gitu. Jangan main yang atau investasi atau trading yang tiba-tiba miskin gak bisa pensiun. Padahal uangnya udah dikumpulin puluhan tahun. Ya kan? Jadi kalau masih muda enak ya, lu bisa ngambil resiko lebih tinggi. Lu juga bisa dapat gain lebih tinggi dengan resiko kalau hilang duitnya itu lebih rendah. Kelima. Nah, kelima ini menurut gua kayaknya jarang diomongin sama berbagai ya edukasi finansial di luar sana gitu. Itu adalah jangan lupa soal kesehatan mental, tingkat stres, dan profil resiko. Jadi emang sih tadi gue bilang ya, lu harus invest, lu harus trading gitu. Coba miskinkan diri gitu ya, lagi muda gitu. Jangan spending yang gak penting. Coba ambil resiko. Tapi jangan lupa juga, pikir-pikir juga ketika lu ngambil resiko investasi. Kalau misalnya lu ngambil resiko terus lu stres, ya kan? Ya udah, mungkin profil resikonya bukan di sana. Pilih investasi yang aman dan gak ngeganggu mental health. Kalau memang lu belum sanggup lah ngelola resikonya. Apalagi financial influencer mah gak bakal bisa diminta ganti gitu. Termasuk gue juga gitu. Gue juga gak bakal bisa diminta ganti. Bisa gue nyaranin sesuatu gitu, gak bakal lah. Jadi kayak jangan lupa pikirin mental health lu, tingkat stres lu, dan juga profil resiko lu. Kalau gue pribadi ya, gue pribadi sih mendingan hidup cukup tapi gak stres daripada gue naruh duit gue di hal yang gue gak tahu, terus gue FOMO gitu ya, berharap bahwa ini naik. Ya daripada gue stres tiap malam, mendingan gue hidup cukup aja gitu. Lagian di dunia nyari apa sih gitu kan? Di dunia kita nyari apa sih? Jadi kalau memang belum sanggup, ya mulai dikit-dikit gak masalah menurut gue ya. Kalau masih muda, justru ini selalu gue bilang juga, selalu aim yang high risk gitu, daripada yang medium atau low gitu ya. Selalu nyoba lah untuk kesana. Tapi kalau memang ngeganggu mental health lu, belum sanggup ngelola resikonya, lu jadi stres, sakit kepala dan sebagainya, mungkin mendingan yang low risk aja dulu, atau medium risk aja dulu, atau yang high risknya 10% deh, atau 20% aja dulu gitu. Belum lagi stres juga bisa ngaruh ke banyak hal kan, terutama kerjaan. Jangan sampai udah duit lu dikit, kerja gak perform gara-gara stres investasi yang masih dikit pula. Wah, gitu kan. Contoh nih ya, lu misal pengen invest atau trading lah di kripto gitu. Kripto itu kan sebenarnya lumayan volatil ya. Kalau ngomongin high risk, sebenarnya sekarang kayaknya kripto udah mulai bergeser nih dari yang very high risk jadi ya high risk doang lah menurut gua. Udah mulai ya lumayan kelihatan lah sebenarnya sekarang untuk jadi aset investasi, terutama Bitcoin ya buat gua pribadi. Nah, anggap lu pengen terjun di kripto nih ya. Kan sekarang lagi rame nih, lagi mulai naik lagi ya. Dibandingkan tahun lalu sih. Buat lu yang udah belajar soal kripto, anggap lu trading gitu. Terus lu ngerasa stres, anjir naik turun dan lain sebagainya. Mantengin nilai yang naik turun harian. Anggap lu gak mau ribet nih, mantengin investasi lu. Plus lu juga mungkin let's say duitnya masih dikit yang diinvest ke sana gitu ya.
Nah, kebetulan ada satu aplikasi. Nah, aplikasinya adalah Pintu. Ini cocok menurut gue fitur barunya buat orang yang gampang stres atau duitnya masih terbatas, tapi yang udah yakin sama tesis investasinya. Fitur apa itu? Namanya adalah fitur Auto DCA. Nah, ya. Auto DCA adalah lu bisa atur pembelian kripto lu secara rutin. Misalnya tiap jam, tiap hari, minggu, atau bulan. Semua bisa diatur sesuai dengan keinginan lu, ya. Jadi investasi lo lebih terstruktur dan udah nggak perlu mikirin timing market lagi. Ya sebenarnya debatable ya apakah kita bisa timing the market atau enggak. Tapi DCA ini sebenarnya bisa bikin kita lebih santuy. Karena selama narasi kriptonya memang kita percaya. Dan kedua, kalau kita mau memperendah resiko, karena jatuhnya DCA tuh dicicil lah ya. Jatuhnya dicicil atau nabung gitu dalam tanda kutip. Itu lebih baik pakai DCA kalau misalnya memang lu mau memperkecil resiko. Nggak perlu takut kapan harus beli, apa gue beli di harga yang salah gitu ya. Mengingat ini buat orang yang suka takut-takut, lu kagak perlu ngecek terus-terusan dan jadi anxious. Jadi selama itu kriptonya masih sesuai nih narasinya dengan tesis lu, sesuai dengan angkanya juga, ya sebenarnya bisa lanjut nabung kan, bisa dibiarin aja. Tapi kalau misalnya udah nggak sesuai, itu kan bisa ditarik juga. Itu yang pertama. Yang kedua, buat orang yang nggak suka ribet top up. Jadi misalnya pengen gaji bulanannya ya udah deh gue 10% atau bahkan 90% gitu ya ke kripto gitu. Nah ini buat yang nggak suka ribet top up itu oke. Buat yang dana investmentnya terbatas juga ini oke sih. Itu lo bisa ngatur ya udah segini doang per bulan biar nggak jadi FOMO, biar tetap ikutin juga sih ya token atau kripto yang memang lu sedang pengen nabung di sana. Terus yang ketiga buat lu yang udah percaya sama token tertentu atau kayak misalnya kalau gue pribadi biasanya gue dipakai buat yang gede kayak misalnya Bitcoin atau Ethereum gitu. Kalau gue sih lebih baik memang pakai Auto DCA, mengingat gue sendiri bukan yang all in kripto banget, tapi memang tetap coba ngikutin narasinya. Itu mengingat profil resiko gue tadi. Daripada mental gue keganggu gitu, mendingan gue ya DCA aja alias dicicil gitu ya, dicicil dikit-dikit. Meskipun memang kalau kritik orang tuh ya DCA itu katanya bikin memperendah reward gitu. Ya bener sih, karena memang ini untuk minimize resiko buat orang yang ya nggak mau ribet dan memprioritaskan mental health lah daripada misalnya mantengin terus tiap hari. Nah ini buat para pekerja-pekerja, buat entrepreneur yang lebih ke bisnis kayak gua gitu, itu cocok sebenarnya yang kayak gini. Kenapa? Karena ya udah tinggal dibiarin aja. Dan kalau narasinya tiba-tiba nggak sesuai ya tinggal tarik aja gitu. Nah cara pakai Auto DCA di Pintu adalah masuk ke fitur Auto DCA-nya, terus lu bisa pilih Bitcoin atau aset kripto lainnya, terus lu bisa set nominal, terus lu bisa schedule pembeliannya, bisa tiap jam ya, tiap hari, mingguan atau bulanan. Lu confirm, terus kayak ya udah lu pantengin sesuka lu aja. Kalau gue pribadi sih ya udah tinggal tiap minggu atau tiap bulan sih. Itu nggak usah terlalu cepet. Dan cara ngecek schedule-nya adalah masuk ke your schedules. Nah di sini lu bisa lihat jadwal Auto DCA lu di sini. Terus selain itu ada dua opsi juga Auto DCA-nya. Bisa jadi selamanya. Terus bisa juga berdasarkan tanggal. Kayak misalnya lu pengen, gue pengen nyicil sampai tanggal segini deh DCA-nya, sampai tanggal 2024 Desember misalnya. Ya udah, jadi bisa otomatis gitu ya berhentinya. Nah kalau misalnya lu tertarik, lu bisa langsung ke Pintu ya di link berikut atau cek link di deskripsi aja. Dan ya kurang lebih begitu ya apa yang bisa lu lakuin di tengah ekonomi yang memang sekarang kita divonis miskin. Gue sih ngelihat Indonesia bakal maju ya gitu. Apalagi ngelihat perkembangan kota Jakarta yang sangat pesat, perkembangan berbagai kota besar lain kayak Surabaya, Bandung juga, di mana ekonominya udah mulai tumbuh. Gue lumayan yakin sih Indonesia bakal bisa maju. Tinggal generasi mudanya aja nih, gitu ya, mau main judi online, apakah mau investasi yang gak jelas atau pinjol gitu ya, atau justru mau kerja, berbisnis, ngasihin sesuatu, terus duitnya diinvestasiin di investasi yang benar, jadi bisa kaya ya gitu. Oke, mungkin sekian dari gue Evanes 1%. Well, thanks.